Setelah ganda campuran, kita beralih ke pertandingan berikutnya, yaitu sektor ganda putri, dan tentunya masih disimulasi Piala Sudirman Thomas Uber 2021, dan kembali tentunya dengan Bung Riki yang tadi sempat tertahan karena sudah ingin mengomentari Apriani, karena Apriani ini kemudian menjadi figur yang begitu bersinar karena dia baru saja mengambil medali emas Olimpiade. Ya, memang sangat-sangat positif sekali ya, bahwa bagaimana yang selama ini memang di ganda putih ini PR besar juga sebetulnya. Ya, selain tentu Apriani dan juga Grace yang kita sama-sama tahu berhasil meraih medali emas, tapi bagaimana layers atau setelah Grace dan Apri ini. Nah, Apri yang kita tahu juga bahwa Grace yang katanya ya setelah Olimpik ini juga akan pensiun gitu. Nah, mudah-mudahan masih bisa. Juga ya. Karena kita belum melihat di layer berikutnya muncul pasangan yang bisa mengguncang persaingan di sektor ganda putri. Karena ini, harapannya di Siti Fadia dan Rifka tadinya. Ya, yang pasti saat ini memang Apriani dipasangkan dengan Feby. Nah, ini kan tidak serta-merta ya bahwa untuk simulasi. Saya rasa ini juga untuk bersiap-siap seorang Feby. Sudah ada rencana dari para pelatih ya. Saya rasa ini untuk uji coba pertama dipasangkan dengan seorang juara. Dan ini sudah tidak mudah, juara Olimpiade ya, dan saya rasa Feby untuk ke depan, nah inilah di awal dipasangkan di simulasi kali ini, walaupun ya kita tahu pasti di tempat latihan sering bermain lah mereka ya, tetapi untuk mengganti Grace yang katanya memang setelah Olimpik ini ya, nah ini mungkin Feby salah satu yang disiapkan ya untuk dipasangkan dengan Apri. Saya rasa sangat positif sekali. Yang pasti semangat daripada sektor ganda putih bisa menunjukkan ini sangat-sangat luar biasa medali emas, dan tentu kita tidak hanya di sektor ganda putri tetapi di sektor-sektor yang lain euforia ini nambah lebih semangat untuk menghadapi event di 3 event besar ini atau tim event ini di Thomas Cup, Uber Cup, dan juga Sudirman Cup. Ya, itu kalau kita ingat Grace pernah sama Feby juga baik ya pada saat di simulasi. Betul, di simulasi turnamen saat itu ya. Tapi kali ini ia berpasangan dengan Apriani. Beda lagi. Mungkin saja seperti yang Bu Riki katakan juga, ini adalah titik awal dari sebuah pasangan baru yang memang diharapkan ketika Apriani usianya juga masih 23 tahun saat Grisia nanti seandainya memutuskan untuk gantung raket, maka Feby mungkin saja bisa menjadi pasangan yang tepat begitu ya Mbak Yuni? Ya, menurut saya kan memang kalau melalui wawancara Grace masih akan main sampai dengan Desember kejuaraan dunia. Mungkin memang udah harus mulai ada pergantian transisi begitu ya. Opsi-opsi yang akan diambil begitu ya. Untuk menjelang nantilah tahun depan, tapi tidak mungkin bermain terus juga Grace ya. Ya, kita banyak bicara soal Apriani dan Feby, tentu kita tidak boleh melupakan pasangan muda yang akan menjadi lawannya, yaitu Amalia Cahaya Pratiwi dan juga Febriana Dwi Puji Kusuma. Ini pasangan yang sama-sama usianya masih 20 tahun. Ya, dan 2001 ya. Betul, menempati ranking 271 dunia. Salah satu pencapaiannya pernah mendapatkan medali perak di tahun 2019 di ajang kejuaraan dunia junior. Artinya pasangan-pasangan masa depan inilah yang diharapkan bisa meneruskan tongkat estafet itu dari Grisia Apriani. Ya, yang pasti dari tidak hanya sebetulnya di ganda putri, tetapi yang pemain-pemain muda ini yang sebetulnya kita ada saat ini di Platnas yang lebih kurang 80 pemain ya di Pratama Utama. Nah, yang dipersiapkan memang pemain-pemain muda kelahiran 2001 ya. Nah, inilah yang ada sebetulnya yang dipersiapkan ya 2-3 tahun ke depan. Yang saya rasa kita tidak kekurangan, kita dari beberapa klub yang sudah memang raih akhirnya dipanggil masuk Platnas. Nah, ini yang kita sedang persiapkan tidak hanya di sektor ganda putri saja ya. Ya, kita akan lihat tentunya seperti apa pertandingan yang akan disuguhkan oleh kedua pasangan ini. Singkat saja Mbak Yuni, tadi Mbak Yuni bilang Feby cocok main dengan Grisia. Bagaimana dengan Apriani? Apakah Anda lihat ada kecocokan atau chemistry yang bisa digunakan ketika bermain bersama? Iya, sekarang kan pemain ganda harus bisa bermain dengan siapa saja, tidak ada lagi depan belakang seperti itu ya. Tapi kita melihat ya ini nanti seperti apa permainan. Tapi saya rasa seharusnya bisa cocok. Ya, baiklah. Kami akan langsung ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan dari sektor ganda putri. Kembali sudah memasuki maksud saya di nomor kedua yaitu ganda putri, di mana pasangan Apriani Rahayu berpasangan dengan Feby Valencia akan menghadapi pasangan Amalia Cahaya Pratiwi dengan Febriana Dwi Puji Kusuma. Ya, sudah dilakukan. Ya, ini menarik ya Mas
Broto, bahwa Apriani tidak berpasangan dengan Grecia Poli di simulasi kali ini. Iya, sebuah tontonan menarik ya selama ini. Betulnya para penggemar tentu ingin melihat ya bagaimana penampilan atau aksi dari Grace dan Apri setelah mereka merebut medali emas di Olimpiade Tokyo. Tapi memang karena begitu pulang dari Tokyo, Grace dan Apri begitu banyak mengikuti begitu banyak acara lah yang membuat memang penampilan atau persiapan lah bagi Grace sendiri kurang begitu maksimal. Dan akhirnya memang lebih baik dia beristirahat sebentar. Kemudian posisinya digantikan oleh Feby Valencia Dwijayanti Gani ini. Ya, ini Feby biasanya berpasangan dengan Yulvira Barkah. Betul ya, Tempari selalu jadi juara di Spain Master ya. Ya, betul. Ya, 2-0. Unggul pasangan Tiwi dengan Ana. Ya, tampaknya mengganti raket. Ini bagaimana salah satu idola baru bagi badminton Indonesia, kelahiran Laulo, tentunya dari PB Jaya Raya, berhasil meraih medali emas, meneruskan tradisi emas di Olimpiade bagi badminton Indonesia. Betul. Ya, gagal. Bagaimana pengembalian dari Feby? Memang sulit ya kalau bukan pasangan dipasangkan, tidak mudah langsung bisa nyetel satu sama lain. Iya, meskipun mereka hari-harinya menjalani latihan yang bersama ya, namun tentu semua membutuhkan chemistry yang sangat ideal ya ketika bertanding bersama dengan rekan yang kali ini mungkin bisa disebut kali pertama ya. Apriani Rahayu berduet dengan Feby Valencia. Ya, 4-1. 1-4 tertinggal cukup jauh. Tanggung. Ya, jelas sekali dan mampu dimaksimalkan dengan baik. Di smash keras tadi oleh Ana atau Febriana. Ya, memang beda tipe tampaknya permainan dari Apri dengan Feby ya. Ya. Biasanya memang di nomor ganda putri dulu dibutuhkan pemain yang satu sisi depan, satu lagi di belakang. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana rotasi mereka. Jadi bisa bermain bagus di depan, juga tetap bermain solid di bagian belakang. Dan itulah yang ditampilkan oleh Grace dan Apri ya ketika di Olimpiade Tokyo kemarin. Bisa saling melapis. Dan ketahanan fisik ya. Betul. Ini membutuhkan ketahanan fisik karena memang jarang sekali melakukan smash keras. Iya. Rally panjang. Betul. Inilah salah satu karakteristik permainan di nomor ganda putri ya. Mereka selalu bermain rally dan itu tentu membutuhkan stamina dan kebugaran yang luar biasa. Kita masih ingat ya bagaimana Grecia Poli ketika berduet dengan Nitya Kristina Maswari tampil sampai 2 jam 41 menit ya di kejuaraan di semifinal kejuaraan Asia. Itu lebih dari sepak bola ya? Betul, sepak bola cuma 90 menit selesai. Ya, memang membutuhkan stamina yang cukup prima dan kita lihat kali ini pelan-pelan Mas Broto dan juga pemirsa pasangan Apri dan Feby memperkecil ketertinggalan menjadi 3-6. Serve dilakukan oleh Apri. Baik sekali. Pasangan peringkat 271 dunia yaitu Tiwi dengan Ana memang pasangan dan sama-sama berusia 20 tahun. Ini saya rasa semoga mereka mendapatkan sebuah contoh dan semangat ya ketika senior mereka Apri mampu meraih maksimal di Olimpiade lalu. Betul, apalagi Grecia Poli juga sudah memberikan arahan kepada adik-adiknya harus bermain pantang menyerah. Baik sekali. Ya, kita melihat tadi bagaimana sebuah pukulan menyilang yang tidak bisa dikejar atau digapai oleh Apriani Rahayu. Iya, sebuah flashing ya. Flashing. Iya, sangat akurat ditampilkan oleh Tiwi, pemain berasal dari klub PP Mutiara Kardinal Bandung ini. 8-3. Menyentuh net. Tidak mampu melewati net tadi pengembalian dari Ana. Dan memang Indonesia cukup jauh ya Mas Broto ketika di ganda putri. Selain Grecia Apri itu peringkat 6 dunia. Setelah itu ada Della
Rizky Amelia 20. Ini cukup jauh ya peringkatnya. Iya, tapi Tila dan Rizky pun juga Rizky-nya sudah dikabarkan sudah kantong raket ya. Ke layer kedua cukup jauh ya. Iya, ada Ripka dan Betul. Siti Fadia. Ya. Dia itu menjadi salah satu tugas Eng Hian, juga mungkin para pelatih ganda putri lainnya bagaimana momentum keberhasilan Grace dan Apri ini bisa menambah semangat untuk bisa membangkitkan lah adik-adiknya untuk bisa mengikuti jejak Grace dan Apri. Ya, 5-9. Kita akan melihat apakah pasangan Apri dan juga Feby akan mampu mengejar ketertinggalan masih selisih 4 poin di game pertama. Oh, menyangkut di net. Ya. Angka pertama kembali dan terdengar ya teriakan Apri ya sampai sini ya. Iya. Apri sepertinya memberikan semangat ya. Ya. Iya. Apalagi di Olimpiade kemarin. Betul. 6-9. Ya, inilah pertandingan pertama Apri ya setelah Olimpiade Tokyo kemarin. Ya, betul. Setelah tur ya. Ya. Tur mendapatkan apresiasi. Betul. Kerja keras yang luar biasa tentunya. Ya, 7-9. Hanya 2 poin saja pemirsa. Pecinta badminton yang saat ini Anda sedang menyaksikan pertandingan antara Apriani Rahayu pasangan Feby menghadapi Tiwi berpasangan Ana. Oh, gagal. Apri tadi tidak mampu. Oh, tampaknya lucky ball. Ya, apa yang dilakukan oleh Apri tadi? Ya, lucky Ya, ball. betul. Bola atau shuttlecock melewati net dan masuk ke daerah pertahanan lawan. 8-9, hanya 1 poin saja. Keluar. Iya. Kontrol lapangan saat baik dan angka sama. 9-9. Tadi gempuran dari TV tadi ya. Sayang memang satu kali tidak jatuh di dalam bidang permainan. Ya, dalam pertandingan kita melihat ya ini terus memberikan arahan kepada adiknya ya tampaknya Apri. Satu hal yang cukup bagus. Oh, sayang sekali. Ya, tidak melewati net tadi shuttlecock yang dikembalikan oleh Apri. 10-9. Ya, cukup bagus sebetulnya. Serve berpindah untuk pasangan Tiwi dan Ana. 10-9. Cukup panjang rally terjadi. Tanggung. Ya, kita lihat tadi bagaimana. Ya, 10-10. Ini rally terpanjang, Mas Broto. Betul, untuk bisa mendapatkan satu angka mungkin hitungannya mungkin berapa? 10 pukulan. Ya. Dan memang ketahanan menjadi satu ciri khas dari ganda putri. Selain tentunya seorang playmaker yang handal ya. Iya. Dan kombinasi senior, junior yang akhirnya melebur menjadi sebuah medali emas Olimpiade. Betul. Yang kalau tidak salah memang cukup lama ya. Menurut pelatih Eng Hian,
Grecia Poli tidak memiliki pasangan. Dan akhirnya mendapat pasangan. Iya, dulu kan dia jauh. iya, dulu sempat berpasangan dengan Nitya ya. Ya. Nitya kemudian karena cedera akhirnya Grace sepertinya tidak memiliki pasangan. Ya. Akhirnya tahun 2017 Grace mendapat pasangan Apriani dan mereka tampil pertama kali di ajang perebutan Piala Sudirman di Gold Coast tahun 2017. Itulah awal mula pasangan peraih medali emas di Olimpiade Tokyo ini digandingkan. Ya, semoga nanti 2021 ini ceritanya manis ya. Betul. Ya, kita berharap cerita manis itu terus berulang kembali. Ya. Dan terlihat mendapatkan masukan dari pelatih. Ya, tadi Anggian salah satu pelatih cukup sukses ya mengangkat ganda putri ya. Iya. Setelah keterpurukan ya. Betul. Cukup lama. Iya, kita tahu di ajang perebutan Olimpiade pun maksimal pasangan ganda putri kita hanya sampai ke babak perempat final, tapi Eng Hian sepertinya Raja Midas ya, bisa menyentuh menjadi emas ini. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertandingan 11-10. Oh, Apriani Rahayu gagal menyeberangkan shuttlecock. Angka menjadi sama kembali pemirsa, 11-11. Masih dalam simulasi badminton jelang Sudirman Cup, Thomas and Uber Cup 2021. Mengenai badan dan kita lihat 11-11. Menghindar ya. Karena mungkin dia rasa bola akan keluar atau shuttlecock akan keluar. Oh, menyangkut di net. Tidak cermat tadi Ana. 13-11. Ya, mencoba untuk keluar dari tekanan tampaknya Ana dan juga Tiwi. Oh, tidak mampu menyeberangkan shuttlecock dan akan berubah menjadi 12-13. Ya, serangan dari Ana tadi tidak mampu ditangkis oleh Apriani Rahayu. Ya, hanya 1 poin saja. Cukup ketat kali ini di pertandingan kedua dalam hari pertama simulasi. Ya. Oh, gagal. Angka menjadi sama, 13-13. Setelah ini pemirsa, kita akan masuk ke pertandingan ketiga. Nanti kita akan menyaksikan di nomor ganda putra, di mana Markus Gideon akan berpasangan dengan Pramyuda Kusumawardana menghadapi Hendra Setiawan dengan pasangannya Reza Pahlevi. Iya, sebuah pertandingan menarik ya, di mana Markus dan Hendra mendapatkan pasangan baru di ajang simulasi ini. Pasangan di lapangan ya. Betul. Ya, terlalu keras tadi. Sebuah unforced error, kesalahan sendiri dilakukan. Angka menjadi 14-14. Oh, ragu-ragu tadi kita lihat tersenyum dia. Sebuah rotasi yang gagal dilakukan oleh Apri dan juga Feby. Yang pasti Apri masih bisa tersenyum ya. Artinya apa? Artinya bisa menikmati pertandingan. Inilah sisi positif dari penyelenggaraan simulasi Sudirman Thomas and Uber tahun 2020 ini. Sambil mengatakan mati gua tadi. Iya. Karena memang shuttlecock tidak mampu dijangkau ya. Iya. Ya, kali ini kembali tanggung tadi. Ana kembali menambah keunggulan menjadi 16-14. Ya, ini pasangan Ana Tiwi mulai bermain cepat ya. Iya, Mas mulai Broto. panas sepertinya. Iya, betul. Mereka berani melakukan serangan, berani melakukan gempuran, dan itu sangat menguntungkan ya bagi Amalia dan Febriana yang saat ini berada di ranking sangat besar ya, 271. Iya. Tapi apakah memang ada beban juga melihat, wah lawan saya adalah juara Olimpiade nih? Atau justru termotivasi? Termotivasi? Iya. Iya.
minimal kalau dia bisa mengalahkan Apri maupun yang kali ini berduet dengan Feby, Ana maupun Tiwi bisa cerita saya bisa mengalahkan pasangan setengah. Betul. Setengah dari Mas Olimpiade. 17-14, 3 poin. Pelan-pelan tapi pasti. Ana dan Tiwi. Kita lihat pukulan yang lebih dari 50 kali pukulan tadi. Rally terpanjang di siang hari ini. Iya, sebuah adu rally yang begitu menegangkan ya, begitu alat dan begitu ulet ya, ditampilkan oleh keempat pemain ini. Namun memang akhirnya dorongan dari Feby ini jatuh di luar bidang permainan, keuntungan bagi Tiwi dan Ana. 18-14 ini mungkin lebih melelahkan daripada muter 10 kali lapangan badminton ya. Tadi apa dilakukan oleh keduanya? Betul, saya kira kalau cuma muter lapangan tinggal berlari aja kan. Kali ini bagaimana strateginya, pertama harus bisa mengembalikan shuttlecock, dan kedua arahnya harus bisa menjatuhkan lawan. Ya, dan berhasil kita lihat Ana dan Tiwi keluar dari tekanan dan berhasil meraih poin mahal tadi, poin melelahkan, dan menambah keunggulan menjadi 18-14. 4 poin atau 3 poin lagi untuk bisa merebut game ini. Game pertama di nomor ganda putri. Ana lakukan serve. Oh, terburu-buru. Kita lihat bola tanggung sebetulnya. Ya, 15-18. 15-18 pasti untuk keunggulan Ana dan Tiwi. Kali ini Apriani Rahayu yang akan melakukan serve di kedudukan 15-18. Baik sekali. Ya, sudah mulai mencoba untuk terus menekan dan menekan terus kali ini. Betul, smash kelas inilah yang mampu mengantarkan Apri ya dan Grace kemarin menjadi juara di Olimpiade Tokyo. 16-18. Ada kode-kode yang diberikan, memang ini yang hanya mereka saja yang tahu. Betul, iya. Ini pertandingan kan intinya mau kemana nih, shuttlecock akan diarahkan. Ya. Keluar. Feby tadi melebar, pengembalian dari Feby. 19-16. Ya, terlalu lebar. Dan pengamatan yang sangat cermat dilakukan oleh pasangan Ana dan Tiwi. Keluar. Ya, sempat ragu-ragu tadi. Dan akhirnya kembali poin untuk Apri dan juga Feby. Iya. Nanti pengembalian dari Ana tadi kurang akurat ya. 17-19.
Masih di game pertama di nomor ganda putri. Baik, sulit sekali tadi bagi Tiwi untuk bisa mengembalikan shuttlecock. Dan 1 poin saja, 18-19. Mencoba untuk mengejar dari defisit 4, kali ini hanya defisit 1. Iya, tadi sempat unggul jauh ya bagi Ana dan Tiwi. Namun pelan tapi pasti Apri dan Feby bisa menambah angka. Hingga hanya berbeda 1 angka, 18-19. 18-19. Wow, luar biasa kali ini pukulan sang juara Olimpiade. Bagaimana sangat menyulitkan, flashingnya sangat baik sekali. Betul, senjata yang mematikan ya. Gimana dia defense-nya bisa memutar, mengarahkan shuttlecock ke bidang kosong. Itu tentu didapat oleh Apri lewat latihan dan hari demi hari yang dijalani di Pelatnas PBSI berada di Cipayung, Jakarta Timur ini. Kali ini menyangkut di net. Ya, sulit dipercaya tadi setelah 1 momen sebelumnya, kali ini menyangkut di net dan game point untuk Ana dan Tiwi. 20-19. Ana, konsentrasi. Angka yang sangat penting untuk bisa memenangkan game pertama. Keluar pengembalian dari Febri tadi. Dan kita lihat bagaimana akhirnya pasangan Ana Tiwi mampu menutup game pertama dengan 21-19. Tidak mudah memang untuk bisa memenangkan game ini. Cukup ketat perolehan poin. Dan Mas Broto, apa yang bisa Anda lihat dari suksesnya pasangan Ana dan Tiwi merebut game pertama? Ya, kita melihat bahwa ada secerah. 1. Kali ini cukup ketat di game kedua. Setelah di game pertama tadi Ana dan Tiwi mampu merebutnya dengan 21-19. Baik, Feby berhasil kali ini. Flashing bola saja tidak terlalu keras di antara dua pemain, antara Ana dan juga Tiwi. Ya, apapun itu kita lihat ada warna baru ya. Ada warna yang berbeda ketika Apri ada di simulasi kali ini berpasangan dengan pasangan yang jauh di bawahnya. Ya, saya kira itu tentu sebuah hal yang positif lah yang bisa diberikan oleh Apri. Dia bisa, istilahnya kalau dibalik ketika berdua dengan Grecia Poli, Grecia yang membimbing lah. Nah, sekarang Apri juga bertindak seperti layaknya Grace, membimbing rekannya ini untuk bisa bermain, bagaimana bermain lebih bagus, untuk bisa memenangi laga. (3-2) berbalik unggul. Kali ini Apri akan melakukan serve di game kedua. Oh, baik sekali. Betul. Satu serangan smash keras tadi. Ya, dari Ana tadi kembali menghasilkan angka pukulan yang sangat cepat ya. Apri tidak bisa menangkis shuttlecock tadi dengan sempurna. Ini potensi ya, Mas Broto, ya, pasangan ini. Betul. Tinggal latihan footwork lebih bagus lagi tentunya. Iya, yang potensi. tidak kalah penting bagaimana mereka harus segera lebih banyak lah turun di beberapa turnamen untuk bisa mengukur hasil latihan. Karena kita tadi sempat bahas ya di off air ya, Mas Broto.
pemain-pemain yang juara di level junior sudah jadi juara di level senior. Iya. Oh, gagal. Tiwi, angka menjadi sama kembali 4-4. Ya, terlalu rendah tadi. Ya. Return smash dari Tiwi tadi. Lebih menarik dibandingkan game pertama dan angka pun masih kejar-kejaran ketat. Ini pasangan muda 20 tahun, sama-sama 20 tahun. Satu asli Sukoharjo, satu asli Jember. Juga dari PB Mutiara dan juga PB Jarum. Dipersatukan di Platnas. Oh, bola tanggung. Masih bisa tadi. Seolah yakin bola atau shuttlecock masuk, tapi masih mampu dikembalikan. Betul, ini sebuah atraksi menarik ya. Ditampilkan oleh kedua pasangan ini. Lihat, shuttlecock bisa merayap tadi. Namun akhirnya memang Apri begitu jeli dan jitu ya. Menempatkan shuttlecock di sisi belakang. Tidak mampu ditangkis oleh Ana maupun Tiwi. 5-4. Praktis memang ini sebuah pertandingan yang melelahkan. Karena memang banyak sekali rally yang terjadi. Bahkan tadi ada 50 kali pukulan lebih ya. Ini sudah sangat banyak membuat pemain kelelahan atau menguras stamina. Ya. Dan kita di Sudirman Cup, kita satu grup dengan Denmark. Betul. Dengan Rusia Olympic Committee. Ya. Dan juga Kanada. Betul. Atas kertas kita harusnya juara grup ya? Bisa. Penentunya di pertandingan terakhir aja. Ya. Iya. Melawan Denmark gitu. Ya. Oh. Gagal. Tiwi kembali. Gagal menyeberangkan shuttlecock. Dan angka untuk Apri Febi 6-4. Berbalik unggul 2 poin kali ini di game kedua. Untuk kedua kalinya kali ini berhasil poin. Tadi sempat ya Apri dengan akrobatik ya. Betul. Bisa mengembalikan shuttlecock tadi lewat pukulan lewat punggung. Namun yang kedua dihajar dengan keras oleh Ana. Angka untuk Tiwi dan Ana menjadi 5-6. 1 poin saja. Tiwi lakukan serve. 5-6. Oh, baik sekali. Baik sekali, Febi. 7-5. Tapi memang kalau banyak pengamat badminton mengatakan bahwa, atau dalam olahraga lainnya Mas Broto, pandemi ini seperti restart. Oh ya. Jadi semua pemain yang jago pun belum tentu jadi mulai bagus. Nol lagi. Mulai nol lagi. Seperti di SPBU. Iya betul, mulai nol lagi. Mulai nol lagi Pak ya. Iya betul. Dan ini keuntungan ya bagi pemain-pemain muda kita. Iya. Harus benar-benar dimanfaatkan. Momentum ya. Betul. Dan kita berharap setelah Olimpiade momentum itu ada untuk Indonesia di Sudirman Cup, Thomas Cup, dan Uber Cup. Betul. Dan kita juga sangat berharap ya pandemi ini segera berakhir. Kita menghadapi new normal. Ya. Pertandingan bulu tangkis baik di nasional maupun di dalam negeri bisa kembali digelar menjadi salah satu hiburan. Ya, betul. Sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Sirnas dan juga Indonesia Open ya. Betul. Bisa dilakukan kembali. Ya. 6 atau 8-6 masih unggul Febi dan Apri. Oh, Tiwi lagi 3 kali di game ini dia melakukan kesalahan. Tidak mampu menyeberangkan shuttlecock. Tadi Tiwi melakukan drop shot ya, namun memang terlalu rendah. 9-6. 3 poin.
Oh, ya ragu tadi Apri. Sempat tadi return serve yang ragu ya, tapi masih mampu bangkit dan recovery. 7-9. Tiwi tadi sempat berputar ya untuk memukul dari return service tadi. 7-9 di game kedua. Keluar ya. Keluar. Sebuah return serve yang terlalu keras. Oh, masuk ternyata. Keluar. Masuk. Oh, masuk. Iya. Oh, masuk. 10-7. Ya, 10-7 masuk tadi di atas garis. Apri lakukan serve. Oh, keluar sayang sekali rally panjang yang sempat diselingi dengan pergantian raket tadi ya, Mas Broto. TV sempat keluar lapangan untuk mengganti raket berujung dengan dapat poin ya. Ya kita kan di Olimpiade juga sering. Grecia Poli ya. Betul. Bersama dengan Apri. Iya. Dulu di tahun yang lebih lama lagi, pernah ada itu. Tahun 2003 ketika berlangsung Indonesia Open di Batam. Sigit sama Trikus, pemain akrobatik ini juga melakukan hal sama. Sambil mengambil, sambil berlari. Betul, ya. Dan hebatnya lagi mereka bisa mendapatkan angka, itu untuk sebuah luar biasa apa yang ditampilkan oleh Trikus dan Sigit di Indonesia Open. Ya, terlalu tinggi. Ya, wow, dan kita lihat 11-8. Nah, apa yang bisa Mas Broto lihat, ada pergantian cara bermain sehingga mereka berbalik unggul di game kedua? Ya, saya kira Apri dan Feby tadi menyadari ya permainan mereka bisa dibaca lah oleh Ana dan Tiwi. Namun di game kedua saya kira memang Apri dan Feby juga bisa menampilkan performa yang lebih bagus lagi, mengurangi kesalahan-kesalahan, dan sebaliknya memang tekanan dari Tiwi dan Ana tidak sehebat seperti di game pertama ya. 20 seconds. Ya, kita akan segera juga melihat di game ini, di mana tentunya mau tidak mau pasangan Apri dengan Feby harus memenangkan game ini untuk memaksa rubber game. Iya, betul. Tadi di game pertama sempat kalah ya, 19-21. Adalah kesempatan bagi Apri dan Feby memaksakan digelarnya game ketiga. Tentu tadi setelah jeda mendapat masukan dari sang pelatih masing-masing. Apri dan Feby mendapat masukan dari sang pelatih Enggian, sementara Tiwi dan Ana mendapat arahan dari Hendro Suryanto. Ya, kita lanjutkan di game kedua. Feby akan melakukan serve di kedudukan 11-8, unggul 3 poin di game kedua ini. Keluar. Pengembalian yang terlalu deras dari Ana, kontrol lapangan yang sangat cermat dilakukan oleh Feby. 12-8. Unggul cukup jauh. Feby konsentrasi kembali. Saat dilakukan. Ya. Oh, baik. Return serve yang sangat baik. Ya. Ya, tidak diduga oleh Apri tadi. Ya. Return service dari Ana tadi. Jatuh begitu halus di tempat yang kosong, jauh dari jangkauan Apri yang posisinya ada di belakang. Oh, keluar. Ya, tampaknya memang pasangan Apri dengan Feby ingin mengangkat bola terus ya. Ya. Hanya saja tadi kesempatan dari Feby tadi terlalu melebar. Pengembalian dari Feby. Angka mampu diperkecil, ketertinggalan menjadi 2 poin saja.
Keluar, kita lihat jauh sekali. Ya, Ana seolah tidak percaya tadi pengembaliannya melebar dan angka bertambah untuk pasangan Apri dan Feby. 13-10 Mas Broto. Ya, terus memimpin. Apriani Rahayu dan Feby Valencia. Ya, sejak interval terus memimpin ya. Ya. Oh, kesalahan Tiwi kali ini yang tidak mampu menyeberangkan shuttlecock. Unforced error. Betul. Iya, berbeda dengan di game pertama ya. Di game kedua dari Tiwi dan Ana memang banyak melakukan kesalahan sendiri. Ya, Terlalu keras tadi netting silang yang dilakukan oleh Apri. ya Apri sebenarnya membidik sisi bidang permainan sisi kiri ya. Ya. Antara Ana dan Tiwi. Namun memang shuttlecock tadi jatuh di luar bidang permainan. 11-14. Oh, rally panjang ditutup dengan sebuah smash keras tadi. Ya ini kalau main cepat, adu drive lebih bagus pasangan Apri ya. Ya, tadi dengan Feby. Ya, Feby tadi langsung sudah bisa mengantisipasi kemana shuttlecock akan diarahkan, langsung bisa menebak dengan tepat dan itu menghasilkan angka. 15-11, ini gaya permainan pasangan Jepang ya. Wah, Cepat sekali ya main drive ya betul. Mas. Baik, oh sayang sekali, tipis saja keluar dan angka justru bertambah untuk Tiwi dan Ana. Iya, sebuah keuntungan ya. Dewi Fortuna memayungi Ana dan Tiwi nih. Ya, Padahal Feby sudah yakin masuk betul tadi bola. ya. Yakin masuk dan shuttlecock itu tidak bisa dijangkau ya. Iya. Namun memang keberuntungan bagi Tiwi dan Ana. 12-15, 3 poin. Apapun masih bisa terjadi di game ini. Kode diberikan oleh Tiwi untuk Ana. Tiwi lakukan serve. Oh, sayang terlalu terburu-buru tadi. Iya. Ya, betapa kerasnya hanya saja shuttlecock menyentuh net atau menyangkut di net. Ya, backhand tapi keras ya. Betul. Tapi tadi Apri sempat tersenyum karena mengira bahwa waduh kalau pengembaliannya agak tanggung ya. Tanggung ya. Iya. Dan dia sudah sadar akan diserang balik tadi. Betul. 16-12, 4 poin kali ini. Apri Feby unggul. Oh, gagal. Smash keras dari Apri menyangkut di net. 13, 16. Iya, 3 terlalu poin tajam saja. tadi smash dari Apriani Rahayu. Tertinggal 3 poin saja, 13-16. Cukup panjang rally terjadi. Wow, bagus sekali. Bagaimana kita lihat satu drop shot yang tadi sebetulnya di awal adalah mematikan, diselesaikan bola tanggung tadi ya. Iya, ini pancingan dari Ya. Apriani Rahayu. Dia tidak melakukan pukulan smash tapi dengan drop shot. Dan bagi Ana, pengembalian begitu tanggung, langsung dicegat oleh Feby.
menghasilkan angka bertambah bagi Apri dan Feby. Ya, 17-13. Mas Broto, kalau sedikit keluar dari pertandingan ini, kalau dari pasangan Jepang, China, Korea, Anda melihat mana yang paling bagus sejauh ini secara teknis dan juga prestasi mereka? Ya, kalau dari sisi prestasi atau kemampuan memang pasangan nomor 1 dunia ya, saya kira Sayaka Hirota dan Yuki Fukushima ya. Kita tahu mereka memiliki permainan begitu konsisten ya, begitu stabil ya. Namun itulah pertandingan di Olimpiade Tokyo kemarin justru mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik saat tampil di depan publik sendiri. Meskipun memang Hirota sempat mengalami cedera ya. Dan keuntungan bagi Indonesia. Ya, menyangkut di net Apri. Angka bertambah kali ini untuk pasangan Tiwi dan Ana. 14-17. Masih tertinggal 3 poin. Ya, saat ini pun new normal mengambil shuttlecock pun sendiri. Ya. Sebelumnya shuttlecock itu dilayani oleh service judge ya. Ya, betul. 14-17. Tiwi lakukan serve. Satu drive cepat tadi sudah ditunggu di muka net dan berhasil unggul 18-14. Ya, sangat cepat tadi Apri bergerak di sisi depan ini, antisipasi netting silang dari Tiwi. Memang tanggung ya Mas tadi ya? 18-14. Unggul 4 angka. Ya. Apri dan Feby. Wow, kali ini dibalas kita lihat netting yang indah dilakukan oleh Ana. Iya, Ana seperti tidak takut ya berhadapan dengan Apriani. Iya. Tidak bisa dikejar, 15-18. 15-18, 3 poin saja tertinggal pasangan Ana Tiwi. Masih di game kedua. Oh, netting yang sempurna tadi dilakukan kembali oleh pasangan Ana dan Tiwi. Iya, betul, 2 kali Ana yang memenangi adu di depan net. Kali ini memang susah lah bagi Feby bisa mengembalikan shuttlecock yang bergulir di net tadi. Kalau dulu almarhum Bung Sambas bergulir di atas net. Wah, itu deg-degan sekali ya dengarnya ya. Karena mendengarnya radio atau televisi. Iya. Mendengar di radio. 16-18. Poin mahal, sebuah tontonan berkualitas. Kelas dunia yang kita saksikan, poin yang sangat luar biasa. Iya, meskipun yang dihadapi adalah rekannya sendiri, namun bisa untuk mendapatkan 1 angka. Lalu jatuh bangun, inilah ditampilkan oleh keempat pemain yang tengah bertarung di tengah lapangan ini. Iya, kita lihat jatuh bangun, mengejar bola seperti halnya sebuah pertandingan final. Betul. 17-18, Mas Broto dan juga pemirsa, 1 poin saja dari tertinggal 4 poin kali ini menjadi menarik untuk kita lihat di game kedua. Iya, inilah membuktikan bahwa pertandingan simulasi ini memang dirancang dan diharapkan seperti sebuah pertandingan sesungguhnya, dan itu telah ditampilkan oleh Apriani Rahayu, Feby Valencia, Amalia Cahya Pratiwi dan Febriana Dipuji Kusuma di pertandingan kali ini.
satu angka pun harus diraih dengan perjuangan keras, jatuh bangun. Ya. Ini akan menarik kalau rubber game ya. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan satu pertandingan pembuka ganda Ya. campuran dengan rubber game. Betul. Apakah ini akan kembali rubber game? Iya. Cukup menarik dan permainan saya tadi katakan Mas bahwa Ana dengan Tiwi ini menjanjikan, ini pasangan Betul. sangat menjanjikan. Iya, mereka memiliki potensi. Ya. Ana lakukan serve 17-18. Oh, keluar. Ya. Keluar, angka sama, 18-18. Iya. Oh, menarik kita lihat Mas Broto. Betul, pengamatan yang tepat dari Ana ya. Saya tadi berpikiran seandainya shuttlecock tadi kena angin, Ya, masuk ke bidang permainan tentu sangat mengecewakan bagi Ana dan Tiwi yang memiliki potensi untuk bisa mendapatkan angka. 18-18, Ana lakukan serve kembali. Yup. Oh, kontrol yang tidak cermat kali ini. Tiwi. Dan akhirnya 19-18. Iya, sebenarnya ada posisinya sangat nyaman ya bagi Tiwi. Tadi memang. Ya, sayang sekali momentum itu hilang ketika mereka bisa unggul dalam poin tadi. Kali ini berbalik Apri dan Feby yang unggul 19-18. Play. Oh, baik ya. sekali sebuah Betul. drive tadi. Iya. Ya, game point. Pemirsa, dimanapun Anda berada dalam simulasi jelang Sudirman Cup, Thomas Cup, dan Uber Cup 2021. Kali ini di game kedua, Apri dan Feby unggul dengan 20-18. Game point atas Ana dan juga Tiwi. Feby akan melakukan serve. Oh, gagal. Terlalu bernafsu, terburu-buru tadi untuk Iya, menyelesaikan game ini. betul. Tadi memang sebenarnya ada kesempatan ya bagi Apri ya, karena memang pukulan dari sang lawan sedikit mengambang, namun inilah sebuah pertandingan. Pukulan terakhir dari Apriani Rahayu tadi terlalu mendatar, Ya. menyentuh net, membuat angka menjadi 19-20, satu angka yang sangat menentukan. Ya, betul. Ini penting sekali angka kali ini. Ya, 19-20 masih game point. Wow, kita lihat bagaimana membaca permainan diawali dengan drop shot yang sangat sulit tadi dilakukan oleh April dan diselesaikan dengan smash oleh Feby. iya tadi Ana maupun Tiwi mengira Apri akan melakukan smash ya. Ya. Nyatanya melakukan drop shot yang begitu halus, susah dijangkau oleh Ana. Kembalian begitu tanggung, nyaman bagi Feby untuk menuntaskan angka di game kedua. Ya, game kedua. Karena servis. Serve ya. Ya. April lakukan serve, kedudukan 1-1. Baik sekali. Sebuah skenario yang hampir sama di penghujung game kedua tadi ya, Iya. Mas Broto. Betul, drop shot dari silang dari Apri tadi.
kali ini juga tidak mampu dijangkau dengan sempurna oleh Tiwi. Ya, ini permainan yang saling mengisi, pasangan dadakan, tapi tampil sangat impresif dari kedua pasangan atau khususnya di pasangan Apri dengan Feby. Nah, kita sempat bahas tadi Feby pasangannya adalah Lulvira Barkah, peringkat 128 dunia. Sedangkan Apriani Rahayu adalah pasangan dari Grecia Poli, peringkat 6 dunia. Dan saya rasa setelah ini juga naik ya peringkatnya nanti. Iya, masih dengan perolehan tambahan angka dari Olimpiade Tokyo kemarin. Betul. Tentu poin ranking dari Apri dan Grace tentu bertambah. 2-1 atau 3-1, satu kontrol bola, pengamatan lapangan yang sangat baik dari pasangan Apri. Oh, fall. Sepertinya terkena raket ya. Ya, langsung Dari dicegat Apri. oleh Ana di sini. Ya, Yap, betul sekali terkena raket dari Apri dan angka menjadi 2-3. Tiwi lakukan serve. Oh, return serve yang gagal dari Feby. iya. Keuntungan bagi Ana dan Tiwi ya. 3-3 di game ketiga. Oh, bergantian. Tampaknya Ana kali ini justru yang melakukan kesalahan. Menyangkut di net. Di game ketiga ini masih justru kesalahan demi kesalahan begitu banyak ya. Dari total 7 angka ini sepertinya betul. jadi karena kesalahan diri sendiri. Oh, seorang Apri pun melakukan kesalahan. Kali ini menjadi 4-4 Iya, di game ketiga. pengembaliannya terlalu lemah. Ana lakukan serve di kedudukan 4-4 di game ketiga. Oh, masih bisa. Ya, Oh, baik sekali kita lihat sebuah drop shot yang sangat baik dan berhasil poin. Tidak diduga oleh Apriani Rahayu. ya variasi serangan yang lebih berwarna ya dari Tiwi tadi. Tidak hanya melakukan smash yang keras, namun kali ini lewat pukulan drop shot pun juga bisa menghasilkan angka. Ya, saya pribadi, Mas Broto dan juga pemirsa, saya berharap pasangan Tiwi dan Ana ini akan semakin bagus. Ya, Ini sangat potensial menurut betul. saya. Semoga nggak salah ya saya. Ya, kita tunggu mungkin tahun depan ya. Ya, betul. Semoga aja pandemi berakhir, mereka bisa terus dikirim begitu banyak kejuaraan dan performanya terus meningkat. Ya. Dan ini akan keuntungan ya bagi para pemain ketika bertanding tidak di hadapan publik sendiri. Ya, Bermain dengan tekanan yang berbeda, dengan lawan-lawan yang lebih bagus tentunya. Tentu ini akan memberikan sebuah dampak yang cukup bagus secara psikologis maupun secara teknis. ya. Sayangnya memang PBSI tidak bisa mengirim karena pandemi. Dibatalkan semua. Ternyata mau mengirim, cuma BWF-nya mau membatalkan. Ya, betul. Serve kembali 5-4. Oh, tanggung. Betul. Cermat tadi. Febri sudah menunggu di depan net. Pelan saja dan angka kembali bertambah 5-5. Ya, netting dari Tiwi tadi terlalu mengambang. Apri lakukan serve di kedudukan 5-5. Oh, buru-buru Ana. Ya, Kesalahan kembali unforced error dilakukan oleh pasangan Ana dan Tiwi. Menguntungkan tentunya bagi pasangan
Apriani Rahayu dan juga Feby. 6-5. Wow, diselesaikan dengan 2 kali smash keras Feby. Ya, jatuh bangun seperti halnya sebuah judul lagu ya kalau kita lihat dari pertandingan di sore hari ini. Iya, ini menunjukkan bagaimana apa ya, etos dari para pemain untuk bisa mengembalikan shuttlecock di tempat yang jauh dari jangkauan sampai Apri tadi jatuh bangun bisa mengembalikan shuttlecock ke bidang permainan lawan. Ini terlihat keseriusan, totalitas dari Apriani Rahayu terlihat di simulasi kali ini. Betul. Dan saya kira itu menjadi inspirasi ya bagi rekan-rekannya bahwa usaha keras seperti yang ditunjukkan oleh Apriani tadi juga harus diikuti, dicontoh, menjadi teladan bagi pemain-pemain yang lain untuk meretas menjadi pemain kelas dunia. Ya, setuju Mas Broto, dan kita berharap bahwa ini pelatnas kembali bergairah kembali setelah medali emas yang kemarin kita raih. Ya. Oh, Feby gagal. Ya, bermain drive cepat ini yang membuat mereka unggul di game pertama. Coba kembali sepertinya ditampilkan oleh pasangan Ana dan juga Tiwi. 7-6 atau 6-7, tertinggal 1 poin saja. Saat dilakukan oleh Tiwi tadi. Ana terlalu melebar. Ya, terlalu jauh dan kembali angka cuma-cuma didapatkan kali ini oleh pasangan Feby dan juga Apri. 8-6. Dan nanti juga tentunya mereka akan segera berangkat untuk melihat adaptasi iklim ya? Iya. Cuaca. Tidak hanya soal cuaca, tapi juga menjalani protokol kesehatan. Ya. Ya, untuk menghadapi Piala Jerman nanti di Finlandia, di Vantaa. 7-10 hari ya, Mas? Tidak, hanya mensyaratkan 4 hari sebelum hari H pertandingan. Mereka harus sudah sampai di Vantaa di Finlandia. Oke. Semoga tim kita baik-baik saja dan semuanya sehat dalam pertandingan. Amin. Terlalu melebar tadi sebuah pengembalian dari Ana kembali 2 kali berturut-turut 9-6. Ya, di tempat yang sama ya. Betul. 2 kali berturut-turut. Iya. Sayang memang ya 2 angka didapat oleh Feby dan Apri karena pukulan Ana tadi melebar. Gagal Ana untuk bisa menyeberangkan shuttlecock dan 10-6. Ya, terlalu jauh tadi posisi dari Ana ya, terlalu di belakang sehingga ketika ada pukulan drop shot dari Apri dia ketinggalan untuk bisa menjangkau shuttlecock. Sulit ditebak Mas Broto apa yang dilakukan oleh Apri. Betul. Drop shotnya tajam dan sulit sekali untuk diantisipasi lawan. Ya, inilah membuktikan Apri layak ya kemarin bersama Chris. Ya. Menggondol medali emas Olimpiade Tokyo. Bagus sekali placing dari Feby 11-6. Kali ini berbalik ya di game pertama dan kedua unggul Ana dan Tiwi, dan kali ini di interval justru unggul Apri. Apa komentar Anda? Ya, saya kira memang di game ketiga dari sisi intensitas serangan ya Ana dan Tiwi mengalami penurunan, sementara juga tadi banyak kesalahan yang dilakukan Ana maupun Tiwi, dan sementara Apriani Rahayu dan Feby bermain lebih lebih rancak lagi, sementara pertahanannya juga lebih kuat. Serangan-serangan dari Feby dari sisi depan juga kerap menghasilkan angka. Iya, betul. Artinya bahwa ini inisiatif serangan memang
dipegang atau kendali permainan dipegang oleh Apri dan Feby. Bisa? Iya. Iya. Masih belum lelah. Iya, Apri di babak perempat final melawan Duyu Yilin ketika itu di perempat final pun juga harus bertaring begitu lama ya. Iya. 7-11. Masih di game ketiga. Sementara di skor besar Garuda 0, Raja Wali 1. Ya. Kita melihat saat ini Apri dan Feby adalah tim Garuda, sedangkan Tiwi dan Ana adalah tim Raja Wali. Baik sekali, sudah ditunggu dan kita lihat bola tanggung tadi, flashing dari Apriani menambah keunggulan menjadi 12-7. Iya, Apri begitu siap ya untuk membidik tempat yang kosong ya. Lihat nih. Iya. Sudah ready. Betul, iya. Sudah ditunggu. Betul. Ya, ini jam terbang kematangan dari Apriani Rahayu. Dan tentunya ini pasangan nomor 271 dunia, 20 tahun. 1-2 tahun lagi saya rasa bisa menjadi pelapis yang cukup bagus untuk Apriani dan Gracia Poli. Oh, gagal. Menyangkut di net. Pengembalian shuttlecock atau return smash tadi dari Apriani Rahayu. 8-12. Saat dilakukan oleh Tiwi. Ya, cukup panjang pemirsa, kita lihat rally yang terjadi. Baik sekali. Oh, kita Keluar ya. Iya, keluar. Terlalu keras tadi. Ya, masuk. Bagaimana sebuah, ya dalam tayang ulang. Kita lihat. Masuk. Jelas sekali dan angka bertambah 13-8. Ini lagi-lagi kita bahas beberapa kali momen yang sangat baik kedua pasangan ngotot dan terjadi rally panjang meskipun akhirnya diselesaikan oleh pasangan Apri dengan Feby. Iya, ini menunjukkan bagaimana kedua pasangan ini ya, baik dari tim Garuda maupun tim Raja Wali untuk bisa menjaga keunggulan. Tadi memang di pertandingan di partai pertama tim Raja Wali lewat Zakaria dan Hediana sudah sempat unggul 1-0 dan kali ini mungkin Apri dan Feby tidak mau sampai kalah hingga membuat timnya Garuda tertinggal 0-2. Ya. Ya, cukup melelahkan. Ini bagaimana angka yang mereka dapatkan pun cukup dekat, 21-19 di game kedua, 19-21 dan kali ini juga masih cukup ketat, 13-8. Kita pakai ada membutuhkan perawatan medis kah? Iya. Tiwi ya? Medical break apa nih? Kita tunggu. Ya. Tiwi sepertinya ada cedera di tangannya. Iya. Lengan ya. Pergelangan tangan ini tampaknya memang, ya ini salah satu cedera yang sering atau wajib didapatkan oleh pemain bulu tangkis. Karena memang pergelangan tangan menjadi modal utama ya. Betul. Untuk melakukan pukulan, entah itu pukulan smash, lob, drop shot, netting maupun drive, semua mengandalkan otot-otot di pergelangan tangan. Ya, kita harap tidak terjadi cedera yang serius. Ya.
Karena penampilan mereka sedang bagus ya, pertandingan Ya. sedang menarik. Betul. Ya, unggul 4 poin memang. Atau 5 poin maksud saya, maaf. 13-8. Ya. Serve akan dilakukan oleh Feby. 13-8. Di game ketiga nomor ganda putri. Gagal, terlalu terburu-buru tadi Ana. Ingin cepat saja menyambar pengembalian tadi dari Feby. 14-8. Oh, 2 kali. 2 kali. Ana terlalu terburu-buru dan shuttlecock menyangkut di net. Ya, sebenarnya ada kesempatan ya bagi Ana bisa menambah angka seandainya dia lebih cermat lagi, tidak terburu-buru. Karena kita tahu bahwa tadi Feby dalam posisi sudah kurang ideal. Sudah terjatuh. Ya, kali ini Keluar out. ya. Kurang keras. 9-15. Masih di game ketiga. Oh, Ya. baik sekali. Betul. Ya, sulit ke arah badan lawan ya. Ya. Ini antisipasi yang cukup sulit. Tanggung juga. Dan smash dari TV juga sangat keras ya. Ya. 10-15. Oh, tanggung Feby. Cermat sekali Tiwi tadi menyambar di depan net. Ya, 11-15. Tertinggal 5 poin, kali ini menjadi 4 poin. 6 poin jadi 4 poin. Ya. 2 angka beruntun didapat oleh Ya, Ana dan Tiwi. betul. Ana lakukan serve 11-15. Oh, ragu tadi. Iya. Ragu Ana ya. Betul. Justru pengembaliannya keluar. Iya. 16-11. Ya, di sini, iya. Ya, di situ dia ragu. Justru pengembalian dari Ana melebar, menguntungkan bagi pasangan Apri dan juga Feby. 16-11. Iya. Keluar lagi. Tiwi tadi tidak cermat. Angka mudah bagi Apri dan Feby 17-11. Ya, di poin-poin kritis mas justru Ana dan Tiwi melakukan kesalahan ya. Ya. Tadi 2 kesalahan beruntun. Ini juga stamina sudah mulai terkuras, Betul. Mas Broto. Iya, saya kira memang sebuah pertandingan yang menguras tenaga, menguras stamina. Ya. Oh, kali ini tidak mau disia-siakan, bola tanggung disambar saja dengan cepat oleh Ana. 12-17. Kembali serve dilakukan oleh Tiwi. 12-17. Oh, sayang, kesalahan sendiri kembali dilakukan oleh pasangan Ana dan Tiwi. Iya, sayang tadi ya. Flashing dari Tiwi tadi. Terlalu pelan. Ya, ada satu perubahan ya Mas Broto, saya lihat pasangan Feby dan Apri naikin bola terus, Ya, angkat bola terus. Betul. Ya. Dengan harapan Tiwi dan Ana menggempur ya. Ya. Namun karena nih game ketiga power maupun kecepatan smash dari Tiwi dan Ana tentu berbeda dengan Ya. di game pertama atau di game kedua tadi. Betul. 13-18. Tanggung
Diselesaikan saja dengan Feby. Cukup bagus kali ini 19-13. Ya, tanggung sekali. Ya, Misal tadi kita lihat TV. 2 poin lagi bagi pasangan Apri dan juga Feby untuk bisa menutup pertandingan di sore hari ini. Sangat cantik permainan dari pasangan Apri dan juga Feby. Match point 20-13. Iya, 1 angka lagi bagi Apri dan Feby. Iya, memang tidak mudah ya. Tadi Ana bisa mengembalikan shuttlecock karena sempat bergulir di jaring. Ya. 20-13. Match point. Masih bisa memperpanjang nafas kali ini 20-14 atau 14-20. Masih match point untuk Apri dan juga Feby. Serta akan dilakukan oleh Tiwi. 14-20 di game ketiga. Oh, terjatuh kali ini. Ya, kita lihat bagaimana ngototnya dua pasangan yang kita saksikan di nomor ganda putri dalam simulasi jelang Sudirman Cup, Thomas dan Uber Cup 2021. (15-20) pemirsa. Setelah ini tentunya kita akan menyaksikan pertandingan nomor ketiga yang akan dipertandingkan, yaitu ganda putra. Jadi tetaplah bersama kami dalam simulasi jelang Sudirman Cup dan Thomas Uber Cup 2021. 15-20 masih match point untuk pasangan Apri dan juga Feby. Gagal pengembalian dari Tiwi tadi sekaligus menutup kemenangan untuk pasangan Apri dan juga Feby 21-15. Dan tentunya skor besar kali ini menjadi Garuda 1, Raja Wali 1. Duel Raja Wali berhadapan dengan Garuda saat ini berkedudukan 1-1 dalam 2 pertandingan. Tadi setelah kita saksikan di sektor ganda campuran, Raja Wali yang mampu mengamankan kemenangan melalui Zakaria dan Hediana disamakan oleh tim Garuda setelah Apriani dan juga Feby mampu mengamankan kemenangan rubber game juga 19-21, 21-19 dan 21-15. Bung Riki, tadi kita sempat melihat bagaimana Amalia dan Febriana ini menunjukkan potensi yang cukup besar untuk bisa menghentikan Apriani dan Feby yang mencoba untuk menemukan chemistry. Tapi sayangnya malah justru mereka kehilangan momen-momen penting di game ketiga tadi. Ya, memang seorang pemain juga butuh pengalaman ya. Bagaimana mereka di lapangan, bagaimana pada saat poin kritis. Sekalipun ini kan bermain ganda, bagaimana komunikasi mereka dengan pasangan, jadi banyak hal ya. Nah, inilah yang sebenarnya butuh para pemain muda kita, sekalipun memang pemain-pemain muda kita di ganda putri khususnya ini juga potensial untuk kedepannya ya, usia-usia yang cukup muda, namun tentu dengan tetap berlatih dengan keras. Tetapi satu poin penting bahwa simulasi ini betul-betul kita dipertontonkan ya, mereka yang selayaknya memang pertandingan yang sesungguhnya gitu ya. PBSI membuat simulasi ini yang memang minimnya pertandingan di pandemi, tapi betul-betul dimanfaatkan dengan baru ditontonkan 2 partai yang sudah tadi kita sama-sama lihat. Jadi menurut saya ini hanya pengalaman untuk pemain tadi, pemain Amelia dan juga Febriana ya, untuk ke depannya. Ya, tadi kita lihat bagaimana mereka mencoba membuktikan kualitas, tapi memang Apriani dan Feby
punya pengalaman dan ini mereka pertontonkan dengan baik di saat poin-poin krusial ya Mbak Yuni. Iya, itu memang kelebihan pemain yang lebih senior. Tapi saya melihat hari ini Amalia dan Febriana juga bermain cukup baik, tidak mudah menghadapi bola-bola taktis dari Apri dan juga Febi, tapi mereka bisa mengambil game pertama, game kedua hampir saja mereka bisa memenangi pertandingan. Tapi itulah tadi pengalaman, juga jam terbang, kemudian juga cara mereka menaruh pola permainan juga sangat baik ya, defend balik serang ataupun langsung menyerang. Ini yang belum bisa diwaspadai dengan baik sejauh ini oleh Amalia dan Febriana. Ya, saya rasa tadi kita melihat bagaimana 90 menit pertandingan di mana satu poin itu sangat sulit untuk diambil karena ada banyak rally yang terjadi dan mungkin kita harus melihat ya sebenarnya apa yang terjadi tadi di dalam pertandingan. Untuk itu, saya ingin mengajak Anda sport lover untuk bergabung dengan rekan saya, jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto yang akan melakukan wawancara langsung dengan Apriani. Halo Elgin, saya serahkan kepada Anda, silakan. Halo Stuart. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Apriani Rahayu yang baru saja memenangkan pertandingan tadi. Apriani, halo. Halo. Mungkin bisa jelaskan nih, bagaimana pertandingan tadi tidak bersama pasangan reguler Anda, apakah ada feel-nya? Ya kan kita sering latihan juga ya, jadi memang tidak ada kesulitan sih ya soal permainan, cuman memang pola permainan kan saya dengan partner saya kan berbeda, jadi memang tadi situasinya memang kita harus mengevaluasi yang soal pola permainan aja di lapangan gitu. Baik, untuk kedepannya ini Sudirman Cup sudah hampir digelar, bagaimana persiapannya? Ya kan kemarin kita baru selesai, terus juga saya juga pribadi baru latihan ya, dan terus juga kita memang mempersiapkan aja sih sebaik-baiknya aja untuk Sudirman dan Uber Cup nanti gitu ya. Sekiranya kita dapat hasil yang terbaik ya, mohon doanya aja ya. Baik, terima kasih Kak Apriani, saya terus sukses terus sampai kita berjumpa lagi. Kembali ke Anda Stuart, itu wawancara saya dengan Apriani Rahayu. Kembali ke studio.